Aku ini lulusan terbaik dari Universitas Stanford. Tapi ayahku malah menyuruhku menjadi magang di grup Pei. Yue, coba katakan, apa menurutmu dia di luar sana punya anak haram? Pak Direktur Pei Group, yaitu Pei Yuan, adalah sosok yang dijodohkan denganku sejak kita masih kecil. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki sosok tunangan yang belum pernah kamu temui itu. Aku, Cheng Qian, katakan ini sekarang. Meskipun aku harus memilih pria manapun di pinggir jalan untuk kunikahi, aku tidak akan pernah mau menikah dengan si marga Pei yang benar-benar orang. Hina itu. Malam ini, kamu jadi milikku. Pria brengsek ini sakit sekali. Layananmu lumayan, lain kali jika ada kesempatan, aku akan mencarimu lagi. Wanita yang menarik. Cari wanita yang tadi malam. Mengerti, Tuan. Pak Pei, putri orang terkaya akan bergabung dengan grup hari ini. Apa Anda mau aku membuat pengaturan yang istimewa? Apa kamu punya banyak waktu luang? Atau aku yang sedang luang? Berhenti. Bukannya ini mobil CEO grup Pei? Cepat sekali dia menemukanku. Aku harus lari. Kenapa kamu lari saat melihatku? Ya ampun, kamu pria yang tadi malam? Ternyata dia menganggapku sebagai... Hei, tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menerima uangnya semalam? Kalau kamu terus menggangguku, aku akan lapor polisi dan mengadu. Kamu mau lapor polisi untuk mengadu siapa? Aku akan mengadu tentang diriku sendiri. Aku akan mengurung diriku sendiri. Puas sekarang? Jelas. Sekali semalam kamu begitu berani. Misalam ayat. Tapi kenapa sekarang? Lalu, apakah kamu tahu artinya berani karena sedang mabuk? Tunggu, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku bekerja di sekitar sini. Kamu juga bekerja di Pei Yuan, perusahaan sampah itu kan? Kamu sepertinya punya dendam besar pada Pak Pei kami. Kalau bukan karena dia, mana mungkin hidupku jadi semalang ini? Sudahlah, kenapa aku malah menceritakan ini padamu? Habis meniduriku tidak mau bertanggung jawab, ya? Aku. Kalau begitu beritahu aku siapa namamu. Namaku, Pei Yuan Asisten. Namamu asisten Pei Yuan? Asisten? Pak Pei, Pak Pei, Gawat sekali. Kali ini aku pasti ketahuan oleh orang brengsek dari Pei Yuan itu. kenapa Anda ada di sini? Pergi. Pak Pei sudah pergi. Begitu takutnya kamu dengan Pak Pei kami? Jangan bercanda. Mana mungkin aku takut padanya. Kalau tidak percaya, aku akan menunjukkan identitasku yang sebenarnya dan membuatnya ketakutan. Memangnya siapa kamu? Ayahku adalah orang terkaya di Huaxia saat ini. Jika kamu tahu diri, cepatlah mendekat padaku, kakak.
Putri orang terkaya di Huaxia? Tapi pergi bekerja naik sepeda sewaan? Ini perjalanan rendah karbon? Memangnya ada masalah? Orang-orang keluarga Cheng. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku akan mulai bekerja di Pay Group. Pak Pei, Nona Cheng dan putri orang terkaya itu sepertinya akan masuk ke kantor administrasi kita bersamaan. Tolong lihat posisinya. Bagaimana harus saya mengaturnya? Bukankah di depan pintu kantorku masih ada tempat kosong? Ada ya? Seingat saya sepertinya. Oh, benar. Memang ada satu. Anda tenang saja. Biar saya yang atur. Nona Cheng, ini adalah tempat kerja yang khusus disiapkan oleh Direktur Utama untuk Anda. Direktur Utama? Nona Cheng, saat Anda datang ke perusahaan hari ini, Anda menaiki mobil orang terkaya, saya sudah melihat semuanya. Apa dia menganggapku sebagai orang dari keluarga terkaya? Baguslah kalau begitu, ini akan memudahkanku untuk mendekati Pei Yuan. Identitasku. Aku tahu, aku tahu. Aku pasti akan merahasiakannya. Ayo ikut denganku, aku akan mengatur meja kerjamu. Nona Cheng, saya adalah Kepala Sekretaris Kantor Umum, Yu Xian. Ini adalah Jiang Wei dan Tianxi. Selamat datang untuk magang di sini. Halo semuanya, saya adalah anak magang yang baru, Cheng Shi. Anda terlalu rendah hati. Kami semua tahu siapa Anda sebenarnya. Tenang saja, selama ada kami di sini, kami tidak akan membiarkan Anda merasa sedikit pun tidak nyaman. Kalian juga tahu? Tentu saja. Beginikah perlakuan untuk putri orang terkaya? Ternyata dia benar-benar seorang nona besar, bahkan caranya turun dari mobil terlihat begitu mewah. Aku sangat ingin berteman dengan nona besar itu. Keluarga Cheng punya aturan keluarga yang sangat ketat. Bagaimana bisa mendidik putri seperti itu? Pak Pei, ini ponsel saya. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Batalkan pertunangannya. Aku, Pei Yuan, sama sekali tidak akan menikahi seorang wanita yang terlihat bagus di luar saja, namun sebenarnya buruk di dalamnya. Gawat, posisinya salah. Kalian semua tidak bekerja? Aku takut sekali. Asisten direktur tadi, kenapa dia begitu angkuh? Memangnya mau bagaimana lagi? Dia kan kepala kantor direksi kita. Secara pribadi, orang-orang bilang, di perusahaan ini, selain Pak Pei, hanya dia bosnya. Tidak punya tata krama. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Aku akan mentraktir kalian semua kopi. Cheng Qian Qian? Cheng Qian Qian? Cheng Qian Qian. Aku sedang memanggilmu. Apa kamu tuli? Mohon maaf, aku tadi sedang memakai penyuara telinga kedap suara, jadi tidak dengar dengan jelas. Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Jadi kamu asisten baru yang datang hari ini? Nona Cheng ingin mentraktir kopi untuk semuanya. Saat ini kami semua sedang sibuk. Jadi, tolong kamu saja yang mengambilnya. Kulihat kalian beberapa juga sepertinya tidak sedang sibuk. Kalau mau minum kopi, ambil saja sendiri. Kamu. Apa kamu tahu siapa itu Nona Cheng? Dia itu putri dari orang terkaya. Bisa mengambilkan kopi untuknya adalah suatu keberuntungan bagimu. Jangan tidak tahu diuntung. Putri orang terkaya? Kalau dia itu putri orang terkaya, berarti aku adalah ayahnya si orang terkaya itu. Kamu Cheng Tian, kan? Marga kamu juga Cheng? Mungkin 500 tahun yang lalu, kita masih satu keluarga. Boleh saja kalau kamu tidak mau ambil kopi. Aku, bukanlah orang yang picik. Tapi, jika kamu menghina ayahku,
Jangan salahkan aku jika berbuat tegas kepadamu. Hanya dengan kamu? Dasar kamu si penipu yang entah dari mana asalnya. Apa maksudmu? Ada beberapa hal yang hanya perlu membohongi orang lain saja, tapi jangan sampai membohongi diri sendiri juga. Kulihat kamu sudah gila. Percaya tidak hanya dengan satu telepon, aku bisa menyuruh Pei Yuan memecatmu? Bagus, kalau begitu, hubungi dia sekarang juga. Lihat saja apa dia berani memecat diriku. Kalian sedang meributkan apa? Pak Pei, asisten utama Jiang. Bubar semua. Pak P, saya benar-benar minta maaf. Apakah saya mengganggu kalian? Lain kali tidak akan terjadi lagi. Kamu juga kembalilah. Tipe Yuan ini kelihatannya tidak terlalu pintar. Kenapa kamu masih di sini? Kamu, ikut aku ke sini. Apa kamu tahu? Barusan kamu telah menyinggung putri dari orang terkaya? Dia saja. Orang terkaya nomor 1 sendiri datang pun gue nggak takut. Sedangkan kamu, melihat lagamu di perusahaan, sudah melebihi seorang CEO. Apa kamu tidak takut si brengsek Pei Yuan itu mempersulit pekerjaanmu? Sebenarnya, hubunganku dengan Pak Pei cukup baik. Tapi aku ingin bertanya, kenapa kamu sangat membenci Pak Pei? Jika bukan karena si brengsek itu, mungkin hidupku tidak akan seperti ini sekarang. Sebenarnya apa yang dia lakukan padamu? Ini semua gara-gara ayahku yang tidak punya hati. Dia. Sudah kucari kemana-mana. Ternyata kalian di sini. Ada masalah? Asisten utama Jiang, sebaiknya kamu bersikap lebih sopan kepadaku. Dan kamu juga. Hanya seorang anak baru di dunia kerja. Jika kamu bersedia menyenangkan hatiku, mungkin aku bisa membantumu di hadapan Pak Pei agar mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Jika kamu hanya datang untuk memberikan ancaman, sebaiknya kamu pergi sekarang. Tentu saja tidak. Malam ini, aku mengundang seluruh tim kantor ke tempatku, makan di Hotel Watskaman. Jika kamu tidak datang, orang-orang akan menganggapku pelit. Hotel Watskaman. Bukankah itu yang diberikan ayah padaku sebagai hadiah ulang tahun ke-18? Ini adalah Jiang Cheng, hotel bintang 5 paling mewah. Saat waktunya tiba, aku akan membiarkanmu melihat. Seperti apa perbedaan antara kasta kita. Tentu saja, jika asisten utama Jiang punya waktu, dia sangat dipersilakan untuk ikut. Kamu tidak marah karena perkataannya kan? Putri orang terkaya ini benar-benar sudah keterlaluan. Tidak, putri orang terkaya. Tidak mungkin bersikap seperti itu. Caramu bicara seolah-olah kamu yang merupakan putri orang terkaya. Masalah ini, kamu tidak perlu ikut campur. Orangku tidak boleh ditindas oleh siapapun. Orangnya? Anak ini pasti kebanyakan menonton drama pendek. Nona Cheng, saya benar-benar minta maaf. Karena kesalahan kerja saya, posisi Anda salah diatur. Jadi saya harus merepotkan Anda untuk pindah tempat duduk. Baiklah. Tidak apa-apa. Asisten Cheng, mulai sekarang, posisi ini adalah milik Anda. Wah, ini pertama kalinya aku datang ke hotel semewah ini. Kudengar restoran di hotel ini sangat sulit untuk dipesan. Berkat Nona Muda, kita semua bisa menikmati ini. Tidak seperti orang-orang tertentu. Semoga nanti dia tahu diri. Cheng Qian, kamu juga baru pertama kali ke sini kan? Nikmatilah suasananya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan hanya dengan merayu pria. Baiklah, mari kita masuk bersama. Aku perlu merayu pria? Pengeluaran hari ini, semuanya akan saya bayar. Silakan pesan apa saja. 1 lobster mahal, 8888. 1 rajungan raja 388888. Bahkan tumis sayur aja 188.
hidangan ini terlalu mahal. Namanya juga hotel bintang 5, ya tentu mahal. Cheng Qian, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya sedang berpikir, saat Nona muda memesan dengan begitu berani, jika saat harus membayar terjadi masalah, apa aku harus tinggal di sini untuk mencuci piring? Ini adalah properti keluarga Nona muda, kamu pikir dia masih perlu membayar? Wawasan sesempit ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa diterima bekerja di grup Pei. Kalau bukan karena Nona muda mentraktir makan, mungkin seumur hidup pun kamu tidak akan pernah bisa makan hidangan semewah ini. Bukannya berterima kasih kepada Nona muda, kamu malah bicara yang tidak-tidak. Apa maksudmu sebenarnya? Aku kan hanya penakut, aku benar-benar takut harus ditinggal untuk mencuci piring. Nona muda, bagaimana kalau Anda memanggil manajer ke sini untuk memastikannya? Cheng Qian, apa maksudmu, ha? Apa kamu ini anjingnya Cheng Si? Orang yang bersangkutan saja belum bicara, tapi kamu sudah menggonggong sembarangan. Cheng Si, apa ini benar-benar properti keluargamu? Jangan-jangan memanggil manajer hotel saja kamu tidak bisa. Tidak masalah. Saya akan panggil manajernya ke sini. Siksi, ibu hanyalah seorang pengawas. Jika ketahuan berpura-pura menjadi manajer, ibu bisa dipecat. Jika kamu tidak bilang dan aku tidak bilang, siapa yang akan tahu? Kamu datang saja mewakiliku dan bantu jelaskan saja. Lalu, uang untuk makanannya? Bukankah sebelumnya selalu dibebankan kepada putri dari keluarga-keluarga Cheng itu? Ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini. Apa yang kamu takutkan? Manajer, tolong jelaskan kepada mereka. Selamat datang semuanya untuk bersantap di Hotel Watskaman. Anda sekalian adalah teman-teman dari Nona kami. Harap tenang saja, makan malam hari ini, seluruh biayanya akan ditanggung oleh Nona kami. Mereka semua adalah teman-temanku. Sekalian buatkan masing-masing dari mereka satu buah kartu anggota emas hitam hotel. Kedepannya, semua konsumsi kalian di hotel ini akan digratiskan. Tentu saja, ada orang yang sangat penakut, khawatir akan tinggal di hotel untuk mencuci piring, jadi kartu anggota emas hitam ini tidak perlu dibuatkan untuknya. Nona ini, Kenapa kamu masih melamun di sana? Cepat laksanakan sekarang. baik, saya akan segera melaksanakannya. Saya akan segera pergi. Berhenti. Berbaliklah. Lihat aku. Kartu emas hitam hotel memerlukan iuran keanggotaan $1 juta setiap tahun, serta tanda tangan dari pengelola hotel. Kamu yang mengaku sebagai manajer, dari mana kamu punya hak untuk menerbitkan kartu emas hitam? Cukup. Kamu ingin bertemu manajer pun sudah kupanggil kemari, tapi kamu masih saja mau buat onar. Ini hotel milikku sendiri. Aku bebas memberikannya pada beberapa temanku. Memangnya perlu izin darimu? Kurasa, ada orang yang benci pada orang kaya dan tidak suka melihat orang lain hidup lebih baik darinya. Nona muda, Anda jangan sampai marah-marah karena orang rendahan yang kampungan seperti ini. Benar sekali, tidak sepadan jika kesehatan Anda sampai terganggu. Cheng Qian, aku sudah cukup sabar menghadapimu. Tarik ucapanmu tadi, dan segera minta maaf padaku. Kalau tidak, keluar dari sini sekarang juga. Soal aku bisa tetap di sini atau tidak, itu bukan keputusanmu. Apa kamu sudah gila? Kamu yang dari ujung rambut sampai kaki bahkan tidak memakai satupun barang bermerek? Atas dasar apa kamu berani menantang Nona muda? Manajer, beritahu dia, siapa pemegang keputusan di hotel ini? Nona muda, seluruh bagian dari hotel ini adalah milik Anda. Tentu saja Anda yang memegang kendali. Cheng Qian, apa kamu dengar itu? Sekarang kenapa tidak cepat-cepat keluar dari sini? Apa kamu lebih suka kalau aku panggilkan petugas keamanan untuk mengusirmu paksa? Manajer, kenapa kamu bengong saja? Nyonya, silakan keluar. Hebat sekali kamu jadi manajer hotel, perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya aku? Kamu bahkan tidak mengenaliku? Meskipun kamu benar-benar manajer hotel, sepertinya masa jabatan manajermu akan segera berakhir. Cheng Qian, di situasi seperti ini, apa kamu benar-benar mengira bahwa kamu putri dari orang terkaya? Putri dari orang terkaya. Selamat datang Nona Muda. Tujuan Hotel Watskaman untuk inspeksi. Ternyata Anda, Nona muda. Kenapa kalian kemari? Ikuti aku. Asisten utama Jiang, kenapa Anda kemari? Kalau aku tidak kemari, mana mungkin aku tahu ternyata kalian begini cara menindas anak baru.
Asisten utama Jiang? Bukankah Anda adalah Pei? Nona Cheng, Pak Pei meminta saya menyampaikan pesan untuk Anda. Grup Pei bukanlah tempat Anda untuk berlagak semena-mena. Jadi dia itu Jiangsu? Kira-kira yang aku anggap asisten itulah yang asli Pei Yuan. Aku salah paham sepenuhnya. Kamu kenapa? Apa kamu selalu gegabah begini? Apa kamu tidak tahu? Kalau ini adalah wilayahnya keluarga Cheng, Mana mungkin aku takut pada mereka. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba kemari? aku. Pak Pei, baru saja Departemen Investasi bilang ada sebuah proyek yang mungkin membutuhkan Anda untuk melakukan survei lapangan. Atur saja waktunya. Baik. Tunggu sebentar. Apa kamu lapar? Kebetulan harus dinas luar sementara, jadi aku menemani direktur makan di sini. Dinas luar? Kamu harus segera pergi dinas, tapi malah masih menemuiku? Hati-hati, si jahat Pei Yuan itu akan mempersulitmu nanti. Ayo, pergi sekarang. Cepat pergi sana. Apa kamu begitu membenci Pei Yuan? Malam itu, kamu tidak sepenakut itu. Tuh. Tidak. Nona Cheng, bagaimana Anda ada waktu untuk datang ke sini hari ini? Lalu, orang ini siapa? Dia salah satu temanku. Teman, begini, kamu masih ada urusan? Bagaimana jika kamu pergi dulu? Jangan khawatirkan aku tidak apa-apa. Baiklah, Nona muda, mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Dan juga, yang barusan itu siapa? Asistennya Pei Yuan. Apa? Lalu apakah dia tahu identitas Anda? Tidak tahu. Nona muda, apa Anda benar-benar ingin bermain dengan risiko sebesar ini? Tunangan Anda, Pei Yuan itu, rumornya di dunia keuangan adalah orang yang paling kejam dan paling licik. Anda dan asistennya menjalin hubungan gelap. Kamu sedang mengancamku? Aku belum sempat bertanya padamu tentang manajer di ruangan VIP itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Anda maksud adalah Zhao Hui, orang yang dia layani hari ini, bukankah dia keluarga Anda? Setiap kali dia datang, semuanya ditagihkan atas nama Anda. Ditagihkan atas namaku? Setiap kali? Benar. Pertama kali dia datang menggunakan mobil Ketua Cheng. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Begini saja. Kamu berpura-puralah dulu seolah tidak tahu masalah ini. Aku ingin lihat sebenarnya siapa yang berani-beraninya berpura-pura menjadi orang dariku, keluarga Cheng. Lalu untuk hari ini, Aku akan masuk dulu, dan kamu menyusul belakangan. Berapa banyak yang dia habiskan hari ini? Biarkan dia sendiri yang membayar semuanya. Di dalam semuanya adalah orang kantorku, termasuk Pei Yuan. Mereka tidak tahu identitas asliku, jadi sebentar lagi, jangan sampai bocorkan apapun. Asisten senior Cheng, kita sudah kembali. Sudah kuduga, punya wajah cantik memang memberikan keuntungan ya. Belum lama bekerja di sini, sudah mulai memanjat ke atas. Ada anjing dari mana ini? Mulutnya bau sekali. Sekarang, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar manajer hotel? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Bukan urusanmu lagi? Pergilah. Berhenti di situ. Cheng Qianqian? Jika dia bukan manajernya, memangnya kamu? Kenapa kamu terus-menerus membuat keributan yang tidak masuk akal? Katakan padaku, ya atau tidak. Aku hanyalah seorang mandor. Bukan manajer hotel. Inikah yang kamu sebut sebagai manajer hotel? Manajernya tidak ada hari ini, dia yang menggantikannya. Lagi pula, selama aku bilang dia manajer, maka dia akan menjadi manajer. Ada masalah? Sebenarnya, aku hanya ingin berteman dengan kalian semua sebagai orang biasa saja. Status sebagai nona muda, kalian sendirilah yang meributkannya hingga semua orang tahu. Lalu, aku berniat mengajak kalian keluar bersenang-senang. Sekarang sepertinya, aku yang salah. Nona muda, maafkan kami ya. Cheng Qianqian, cepatlah kamu minta maaf pada nona muda. Kebohonganmu benar-benar sangat mudah diucapkan. Manajernya tidak ada? Masuklah.
Cheng Kian, kamu keluar lama sekali, bahkan sampai melibatkan Pak Pei. Itukah pembantu yang kamu undang? Gayamu meyakinkan sekali, tapi mencurigakan. Nona ini, saya harap Anda bisa lebih sopan sedikit. Apa maksud Anda? Seorang aktor saja, masa tidak boleh dibicarakan? Aktor? Zhao Hui, beritahu mereka siapa saya. Dia adalah manajer hotel kami. Memangnya kenapa kalau Anda manajer? Nona muda kalian masih ada di sini. Dan kami adalah teman Nona muda. Nona muda, katakanlah sesuatu. Nona muda? Manajer Liu, aku kehilangan selera makan hari ini. Seperti sebelumnya, catat saja ke akun pribadiku. Tunggu sebentar. Aku ingat sebelumnya hotel ini tidak pernah mengizinkan pembayaran dengan cara berutang. Jika hari ini kamu tidak membayar tagihannya, mungkin kalian semua benar-benar harus tinggal di sini hanya untuk mencuci piring. Mohon maaf, hotel kami akan segera menyusun laporan keuangan tahunan. Kali ini, sepertinya saya harus merepotkan Anda untuk melunasi tagihannya, termasuk semua pengeluaran sebelumnya. Totalnya menjadi $1.888.000. Bolehkah saya tahu, Anda ingin menggunakan kartu atau uang tunai? Mahal sekali, apa mungkin ada salah hitung? Ini semua tagihannya, Anda bisa memeriksanya sendiri. Tidak perlu diperiksa, semuanya aku akui. Tetapi sayangnya, kartuku sedang mencapai limit hari ini. Bagaimana kalau salah satu dari kalian membayar dulu untukku? Aku akan menggantinya begitu aku pulang. Kami ini hanya pekerja biasa, tidak punya uang sebanyak itu. Nona muda, cobalah lihat. Mungkin Anda bisa minta dulu kepada keluarga? Aku keluar dulu untuk menelepon. Jika tagihan hari ini tidak bisa tertagih, mulai besok, Anda tidak perlu datang bekerja lagi. Baik, manajer. Sekarang, katakanlah, apa sebenarnya hubunganmu dengan Cheng Si? Nona muda, aku salah. Nona muda, aku minta maaf kepadamu. Imbalan apa yang sebenarnya diberikan oleh Cheng Si padamu? Sampai-sampai kamu bekerja sama dengan orang luar untuk menguras aset hotel? Tidakkah kamu takut grup Cheng akan menuntutmu? Nona muda, uangnya akan kuganti sepenuhnya. Aku mohon lepaskanlah Sisi. Sisi, kamu adalah milik Cheng Si. Saya ibunya. Suami saya Cheng Li adalah sopir tuan besar. Jadi, karena itulah, Nona muda, saya mohon padamu lepaskanlah keluarga kami. Nanti saya akan mengabdi sepenuhnya padamu. Saya akan mendidik Cheng Si dengan baik dan tidak akan membiarkannya menyinggungmu lagi. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkannya, asalkan hari ini kalian melunasi semua uangnya. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu tidak boleh memberitahu Cheng Si tentang identitas asliku. Jika Cheng Si membongkar identitasku di perusahaan, si brengsek Pei Yuan itu pasti tidak akan melepaskan Jiang Shu. Nona muda, dia sudah membayar tagihannya. Pengeluaran besar ya? Baiklah, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Cici, uang $1 juta lebih ini, dari mana kamu mendapatkannya? Aku sudah menelepon ayah. Sebelumnya bukankah ada orang yang memintanya melaporkan keberadaan orang terkaya dan akan memberinya banyak uang? Dulu dia menolaknya, tapi sekarang aku memintanya untuk menerimanya. Cici, kamu sudah tidak waras. Keluarga Cheng memperlakukan kita dengan sangat baik, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Keluarga Cheng memang kaya raya, tapi memperlakukan kita dengan baik, lalu kemana perginya uang keluarga kita? Lagi pula, kenapa manajer itu tiba-tiba datang? Dia bahkan tidak mengizinkan kita berutang lagi. Aku pun tidak tahu. Sudahlah, bertanya padamu pun percuma. Tapi segera, keluarga kita akan menjadi kaya raya. Pei Yuan, kamu akan menjadi milikku. Nona muda, Temanku sudah datang, kamu pergilah dulu. Nona muda, Kenapa kalian kemari? Nona muda, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa manajer hotel ini terlihat begitu bersikap kaku, seolah hanya menjalankan tugas? Bukankah hotel ini milik keluargamu? Meski dengan saudara sendiri tetap harus profesional soal uang. Lagi pula untuk hotel seperti ini, grup perusahaan akan melakukan audit tahunan, jadi wajar saja manajer memintaku membayar, aku pun bisa memahaminya.
Lalu apakah Anda sudah membayarnya? Tentu saja. Aku meminjam dana dari temanku sebentar. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Tadi aku melihat, Pak Pei, ternyata sangat memperhatikan asisten kecil itu. Bagaimana ceritanya ini? Kami juga tidak begitu mengerti. Sebelumnya kami tidak pernah melihat direktur menaruh perhatian sebesar itu pada seseorang. Tidak apa-apa, kalau tidak tahu. Ayo kutraktir kalian pergi menyanyi. Hidup Nona Muda. Cheng Qianqian, karena kamu menghalangi jalanku, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Tidak mungkin. Aku yakin benda itu ada di sini. Cheng Qianqian, apa yang sedang kamu cari? Minggu lalu asisten Deng sengaja menelepon saya, meminta saya untuk mengumpulkan proposal rencana pertemuan tahunan dari kalian masing-masing, agar Presiden bisa meninjaunya nanti untuk menetapkan rencana pertemuan tahunan yang final. Hanya sisa 2 hari lagi sebelum tenggat waktunya tiba. Cheng Qianqian, jangan-jangan kamu tidak bisa menyerahkannya. Makanya pura-pura tidak menemukannya? Pikirkan baik-baik. Kalau memang tidak bisa menyerahkannya, lebih baik segera pergi saja dari sini. Tidak mungkin. Aku sudah jelas-jelas memasukkannya ke dalam flash disk ini. Tidak mungkin hilang begitu saja. Apakah ini yang kamu cari? Tadi pagi aku menemukannya di dalam tempat sampah di pantry perusahaan. Tapi sayang sekali, flash disk ini terendam air. Sepertinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalian sengaja? Cheng Qianqian, jangan sembarangan menuduh orang ya. Kami hanya secara kebetulan menemukan benda itu. Kerusakan flash disk ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Nona Muda benar sekali. Pikirkan saja, mungkin saja ada seseorang yang merasa rencananya pasti tidak akan lulus, lalu sengaja merusaknya sendiri dan melemparkan kesalahan pada orang lain. Sangat rendah sekali metodenya. Kalian tunggu saja. Sudahlah, kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang seperti itu. Sangat disayangkan ya, Grup P tidak memelihara orang tidak berguna. Kalau rencana ini tidak bisa diberikan, bersiaplah untuk dipecat. Masih ada waktu untuk membuatnya ulang. Aku harus membuat Pei Yuan tahu bahwa aku Cheng Qianqian datang ke grup Pei, bukan untuk sekedar membuang waktu saja. Pak Pei, kami pulang lebih awal. Ah, ada hantu. Kamu? Aku sudah pulang dari perjalanan dinas. Bukannya seharusnya masih 2 hari lagi? Semua urusan selesai lebih awal. Sudah semalam ini, kamu masih di kantor? Jangan ditanya lagi. Kantor manajemen memintaku menyerahkan draft perencanaan untuk acara tahunan. Draft perencanaan yang kubuat tadi siang, entah siapa yang telah merusaknya. Namun, untung saja aku sangat pintar. Pekerjaannya sudah hampir selesai. Kalau begitu, lanjutkanlah kesibukanmu. Setelah kamu selesai nanti, aku bisa membantumu memeriksanya. Saya sudah menerima draft perencanaan kalian semua, tapi sebelum diserahkan kepada direktur, kita akan melakukan seleksi internal terlebih dahulu. Cheng Qianqian, draft perencanaan milikmu dibuat terlalu sederhana. Agar tidak menimbulkan keraguan direktur terhadap kemampuan kerja kantor manajemen kita, saya sudah membuangnya. Jadi, untuk rapat hari ini, Anda tidak perlu ikut berpartisipasi. Hanya karena satu alasan itu, Anda menolak hasil kerja keras saya selama semalaman penuh? Atas dasar apa? Kamu bertanya padaku atas dasar apa? Atas dasar karena ini di kantor, dan saya adalah kepala sekretaris kantor manajemen. Jangan berharap kali ini, direktur akan membelamu lagi. Direktur sedang dalam perjalanan dinas. Saat dia kembali nanti, hasilnya sudah ditetapkan secara final. Benarkah?
Halo, Pak Pei. Iya, dia adalah Pei Yuan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi sekretaris utama di kantor manajemen. Pak Pei, saya salah. Saya mohon, berikan saya satu kesempatan lagi. Sekarang, pergilah ke bagian personalia untuk mengurus pengunduran dirimu. Nona muda, Nona muda. Aku kan sedang membantumu bekerja untuk menyingkirkan rencana pertemuan tahunan milik Cheng Qianqian. Itu juga kamu yang mengatakannya padaku. Sekarang kamu harus melindungiku. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan yang layak di grup Pei ini. Kak Yu, jangan sembarangan memfitnah orang. Kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Tapi Pak Pei, Kak Yu sudah bekerja di grup Pei selama beberapa tahun. Dia sudah bekerja keras meski tidak ada prestasi besar. Aku yakin dia tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Bagaimana kalau Anda memberinya satu kesempatan lagi? Benar, itu benar. Cheng Si, ini ada di grup Pei, masih bukan giliranmu untuk bicara. Rencana Cheng Qianqian, sudah aku lihat, pertemuan tahunan kali ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Setelah menyelesaikan serah terima pekerjaan, datanglah ke ruanganku. Nona muda, kamu harus membantuku. Jangan terburu-buru. Setelah aku punya waktu luang, aku akan mengaturnya agar kamu bisa masuk ke grup Cheng. Perusahaan keluarga orang terkaya? Tentu saja. Dengan posisiku saat ini, mengatur satu orang saja tidak akan menjadi masalah. Tidak seperti orang-orang tertentu yang diam-diam mendekati Pak Pei, tapi tidak mengatakannya dengan jujur. Apakah kamu sedang menunggu untuk menertawakan kami? Jika bukan karena orang tertentu yang menggunakan cara-cara hina, lalu kenapa lagi yang ada untuk lihat? Grup Cheng itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Pak Pei, Anda tidak menghargai putri orang terkaya seperti ini. Jika pihak Dewan Direksi mengetahuinya. Tidak masalah. Mengenai Dewan Direksi, aku punya rencana sendiri. Pak Pei, kalau begitu saya akan pergi mengurusnya dulu. Kamu sudah datang. Jadi Anda seorang CEO kan? Pewaris keluarga Pei kan? Terus-menerus membohongiku, begitu? Apa kamu mau mendengarkan penjelasanku dulu? Tidak ada yang perlu didengar. Sebenarnya, aku sudah mengatakannya sejak awal, hanya saja ada orang tertentu yang tidak percaya. Aku. Lagi pula, bukankah kamu juga sudah sering memakiku? Aku ingin bertanya padamu, apa sebenarnya yang telah aku perbuat? Sampai kamu sangat membenciku? Lalu, kamu mau apa sekarang? Aku bisa melupakan masalah yang lalu. Aku ingin kompensasi. Apa sudah cukup? Pak Pei. Pak Pei, Nyonya Besar sudah datang ke perusahaan. Beliau bilang ingin menemui tunangan Anda. Masuk ke ruangan ini, apa kamu tidak tahu caranya mengetuk pintu? Kamu pergi tenangkan Nyonya tua, aku akan ke sana sebentar lagi. Lalu soal itu Pak Pei, karena Nyonya tua sudah datang ke perusahaan, lebih baik kamu menemaninya dulu. Urusan kita tidak mendesak, aku pergi dulu. Cheng Qianqian, apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah tidur dengan Pei Yuan seolah dia pria panggilan. Ayo makan malam bersama. Kenapa kamu datang sendirian? Di mana menantu cucuku? Nenek, cucumu ini tidak berbakti. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Aku ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Cheng.
Apa yang nenek katakan? Pertunangan ini adalah kesepakatan keluarga Pei dan Cheng kita. Sejak kalian berdua masih kecil sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin dianggap main-main dan dibatalkan begitu saja? Tapi putri keluarga Cheng itu sangat boros dan manja. Dia hanya mencari muka pada atasan dan kejam pada bawahan. Orang seperti itu, bahkan jika dia putri orang terkaya, tidak layak masuk ke dalam pintu keluarga Pei kita. Mana mungkin? Keluarga Cheng sangat rendah hati dan sederhana. Anak gadis keluarga Cheng itu, bahkan lulusan universitas ternama di luar negeri, bakat dan kecerdasannya sangat luar biasa. Dalam hal ini, apakah ada sebuah kesalahpahaman? Nenek, aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Jadi, aku tidak akan pernah menikahi putri keluarga Cheng itu. Pei Yuan, kamu ini sungguh keliru. Wanita-wanita tidak jelas di luar sana. Mana bisa dibandingkan dengan putri orang terkaya. Grup Pei dibangun bersama oleh kakek dan ayahmu, serta para dewan direksi lainnya, rekan-rekan paman-paman yang telah berjuang bersama. Mereka sekarang sangat mengharapkan kamu menikah dengan grup Cheng, agar grup Pei bisa jauh lebih sukses. Sekarang, jika kamu menolak menikah dengan grup Cheng, bagaimana kelak kamu bisa sepenuhnya mengendalikan grup Pei? Nenek, aku punya caraku sendiri. Diam. Aku tidak peduli seberapa jauh hubunganmu dengan wanita di luar sana itu, entah kamu yang buat perhitungan dengannya, atau biar aku yang membuat perhitungan dengannya. Nenek, Akhir pekan ini, aku yang memutuskan, aku akan mengundang putri keluarga Cheng makan malam. Persiapkan dirimu. Masalah ini, tidak ada bantahan bagimu. Nona muda, bukankah Cheng Qianqian ini terlalu sombong? Jika kamu tidak turun tangan, maka kedepannya kantor administrasi umum kita ini akan berada di bawah kekuasaan Cheng Qianqian sepenuhnya. Cheng Qianqian, meskipun kali ini ada Pak Pei yang membelamu, namun, itu tidak berarti aku kalah darimu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Orang sepertimu, kelas rendah dengan asal-usul rendah. Seberapa sombong pun kamu tetap saja hanya sebatas mainan Pei Yuan. Hanya aku, yang akan menjadi istri CEO dari keluarga Pei. Mari kita lihat saja nanti. Bukan itu? Apa orang ini sudah gila ya? Apa dia benar-benar mengira dia putri orang terkaya? Karena sekarang aku sudah tahu identitas Pei Yuan, maka, bukankah aku juga harus berterus terang padanya? Pernikahan kontrak sepertinya bukan ide yang buruk. Dia tunanganmu? Qian, beruntung sekali kamu. Mungkin ini yang namanya jodoh dari langit. Tapi, Qian, dari sudut pandangnya, kamu kan bukan orang yang dijodohkan dengannya, tapi dia tetap memperlakukanmu seperti itu. Kalian sudah meresmikan hubungan? Mungkinkah dia hanya menganggapmu sebagai mainan yang datang sendiri? Kamu juga tahu kan, tuan muda kaya seperti mereka ini, hampir semuanya adalah pria sampah. Saran aku sih, lebih baik kamu tanyakan dengan jelas. Aku mengerti. Tidak ada di kantor? Pak Pei, apakah Anda ada di dalam? Cheng Si, apa yang dia lakukan di sini? Ternyata duduk di posisi ini memang sangat nyaman. Pak Pei, aku sudah lama menunggumu. Masuk ke kantor orang lain tanpa izin? Apakah ini didikan keluarga-keluarga Cheng? Hei, Pei, apa maksudmu? Pak Pei, jangan marah begitu dong. Aku datang menemuimu hanya karena penasaran akan satu hal. Dia, bagaimana bisa dia? Begitu tak tahu malu. Katakan saja.
Cheng Qianqian, hanyalah seorang magang biasa. Apa kualifikasinya sehingga membuatmu begitu mementingkannya? Dia memang terlihat cantik, tapi apa yang bisa dia berikan padamu? Aku pun bisa memberikannya. Bahkan, memberikan jauh lebih banyak. Wah, apa ini pemandangan yang boleh dilihat secara gratis? Nona Cheng bercanda. Cheng Qianqian itu hanyalah seorang magang yang tidak berarti. Bagi saya dia hanyalah sebuah hiburan saat waktu senggang saja. Saya adalah CEO dari Pay Group yang hebat. Mana mungkin saya tertarik dengan wanita yang dengan begitu gampangnya melemparkan dirinya ke dalam pelukan saya dan tidak punya harga diri seperti itu? Apa melemparkan diri ke dalam pelukanmu? Tidak punya harga diri? Mainan? Pei Yuan, ternyata begitu caramu memandangku. Baguslah kalau kamu berpikiran seperti itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan pertunangan di antara kita berdua. Antara dukungan sumber daya dari orang terkaya dengan wanita biasa yang tidak punya latar belakang, mana yang lebih penting? Aku sangat mengetahuinya. Pertunangan? Bagaimana? Nona Cheng, sudah tidak ingat? Mana mungkin? Karena Pak Pei sudah tahu betul, maka aku tidak perlu banyak bicara lagi. Aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Jiangsu, segera atur sopir untuk menjemputku di kantor. Aku ingin menemui pemegang saham Pay Group lainnya. Pak Pei, kenapa tiba-tiba ingin mengunjungi pemegang saham lainnya? Lalu bagaimana dengan janji kencan malam ini dengan Nona Cheng? Waktunya seharusnya cukup. Nenek sudah tidak sabar lagi menjodohkanku dengan keluarga Cheng. Sebelum itu terjadi, aku harus secepatnya meyakinkan pemegang saham lainnya. Pak Pei, cobalah hubungi Nona Cheng. Sampaikan, kalau masalah waktunya, mungkin harus diundur sedikit. Boleh juga. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Qianqian, aku ada rencana lain malam ini. Nanti aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Pak Pei sangat sibuk bekerja. Wanita rendahan seperti aku yang menyerahkan diri padamu dan tidak tahu malu ini tidak layak mendapatkan perhatian Pak Pei. Besok aku akan mengirimkan surat pengunduran diri ke Departemen Personalia. Aku tidak ingin lagi melihatmu. Ada apa, Pak Pei? Ini gawat. Tadi dia berada di kantor, artinya dia mendengar semuanya. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Qianqian. Qianqian, dengarkan penjelasanku. Apa yang baru kukatakan tadi, bukanlah niat jujurku. Aku tidak akan menikahinya. Aku bersandiwara di depannya demi bisa bersamamu. Nenek memaksaku menikah dengannya. Sebelum itu, aku harus mendapatkan dukungan lebih banyak pemegang saham, sampai aku sepenuhnya menguasai Pay Group. Dengan begitu baru aku bisa bersamamu. Sebenarnya kata-katamu yang mana yang bisa dipercaya? Pei Yuan, hubungan kita berakhir. Kita sudah berakhir? Setiap ucapanku. Qianqian, aku sungguh tulus padamu. Nenekku akan berada di Hotel Imperial View, mengundang keluarga orang terkaya untuk makan malam. Aku ingin memintamu untuk hadir sebagai pacarku dan membuktikannya kepada semua orang. Aku butuh waktu untuk memikirkan hubungan kita berdua. Pei Yuan, aku akan mempercayamu untuk yang terakhir kalinya. Cheng Qianqian, kenapa kamu ada di sini? Kali ini aku tidak mengundangmu. Apa jangan-jangan kamu sengaja mencari informasi, lalu mengikuti kami ke sini? Tebal sekali mukamu. Sudah membuat keributan dengan nona besar seperti itu, masih saja berani datang untuk menumpang makan. Cheng Qianqian,
Hotel Capital Imperial bukanlah tempat yang mampu kamu bayar. Kamu seharusnya tahu diri dengan statusmu. Cheng Qianqian, jangan sampai nanti kamu berniat lari dari tagihan, lalu memintaku untuk membayarnya. Kak Yu, kenapa kamu ada di sini? Berkat bantuan Nona besar, aku baru bisa masuk ke Cheng Group. Sekarang aku bertanggung jawab untuk urusan bisnis dengan Grup Pay. Tidak mungkin. Sebenarnya siapa yang membiarkanmu masuk? Aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Cheng Qianqian, pergi sekarang juga. Atau aku akan menyuruh orang menyeretmu keluar. Itu pasti akan memalukan bagimu. Kalau berani, panggil saja. Keamanan. Keamanan. Seret dia keluar. Saya manajer dari Hotel Imperial View, Marga Sayama. Apakah ada kesalahpahaman di antara Anda berdua? Kalian berdua, tenanglah. Dinginkan suasana hati, bukankah keharmonisan akan mendatangkan keuntungan? Seret dia keluar dari sini. Menghabiskan waktu di tempat yang sama dengan orang seperti dia, benar-benar menurunkan kelasku. Hotel adalah tempat terbuka untuk berbisnis, tidak seharusnya, dan tidak boleh menolak siapapun. Maaf sebelumnya, Nona, Pay Group memiliki konsep pelayanan tanpa pandang bulu, tidak boleh hanya karena dendam pribadi lantas mengusir pelanggan pergi. Bagaimana caramu bekerja sebagai pengawas? Tidakkah kau tahu siapa dia? Dia adalah putri orang terkaya, nona besar keluarga Cheng. Putri orang terkaya? Jangan-jangan dia adalah... Benar, dia adalah calon nyonya direktur Pay Group, siapa lagi kalau bukan nona besar keluarga Cheng ini? Ternyata putri orang terkaya, tentu saja saya harus memberi Anda kehormatan. Maaf, silakan kamu segera keluar. Menolak tamu tanpa alasan? Apakah begini cara Grup Pay menyambut tamu mereka? Hotel Imperial View, apa kamu yakin tempat ini mampu kamu bayar? Menurutku, dia pasti berniat untuk menumpang makan dari nona muda, atau dia hanya ingin menggoda pria kaya? Manajer, jika kamu tidak mengusir wanita tak tahu malu ini keluar, dia hanya akan mempermalukan reputasi tempat ini. Salahkan saja dirimu, karena telah menyinggung calon nyonya rumah masa depan dari Grup Pay. Tamu yang tidak disukai pemiliknya, tentu saja tidak akan mendapatkan rasa hormat. Kamu mengerti? Jika sudah paham, cepatlah pergi dari hadapanku. Cepatlah pergi, lantainya sampai menjadi kotor olehmu. Sebentar lagi, aku harus mengepelnya lagi. Ternyata begini Grup Pay melatih karyawannya? Apa kamu tidak takut aku melapor pada Pei Yuan? Apakah kamu pikir Pak Pei adalah sosok yang bisa kamu temui sesukamu? Membual di depan tunangan Pak Pei, kamu tidak takut akan menanggung malu? Jika Pak Pei sampai membelamu, aku akan menjilat lantai ini sampai bersih. Begitukah? Jadi seperti ini caramu membantu Grup Pay melakukan pekerjaan? Pak Pei. Warisan dan reputasi yang telah dibangun Grup Pay selama 100 tahun? Apakah harus kalian hancurkan seperti ini? Pak Pei, saya bersalah. Anda, tolong maafkan saya. Apa menurutmu dia layak dimaafkan? Tidak. Mulai besok Anda tidak perlu datang lagi. Pak Pei, dengarkan penjelasan saya, Pak Pei. Sedangkan kau? Mungkinkah? Dia sudah tahu? Meskipun kau adalah wanita kaya raya, kau tidak bisa bertindak semena-mena di wilayahku. Gaya wanita kaya raya seperti ini tidak akan mempan di hadapanku. Jika ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, pertama-tama kau harus menghormati mereka. Aku tidak punya ketertarikan pada wanita sombong dan angkuh sepertimu. Diam. Bukankah sudah pernah kukatakan bahwa engkau terhadap putri keluarga Cheng harus lebih sabar dan pengertian? Kenapa di hadapan begitu banyak orang, kau malah membentak-bentaknya? Nenek benar, maafkan saya. Pak Pei, jangan halangi beliau. Biarkan nyonya tua juga melihat orang kesayanganmu itu. Wanita itu juga ada di sini? Dalam acara seperti ini, beraninya kau membawanya kemari? Nenek, jika ada masalah katakan padaku, dia tidak bersalah. Minggir, aku ingin melihat sendiri seperti apa rupa wanita penggoda itu. Kian, kenapa kau ada di sini? Kian, mengapa kamu ada di sini? Kalian saling kenal? Terakhir kali nyonya tua di pinggir jalan gula darahnya turun, aku membelikan nyonya tua secangkir teh susu. Begitulah cara kami saling kenal. Benar, memang begitu. Lalu kedatanganmu hari ini untuk... Kudengar Pei Yuan, hari ini akan kencan buta dengan seseorang, jadi aku harus datang untuk menghentikannya. Lalu siapa sebenarnya dirimu? Dia adalah... Izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah pacar dari Pei Yuan. Pacar Pei Yuan? Menghentikan kencan buta Pei Yuan? Kalian anak muda, pandai sekali bermain drama. Nenek,
Aku tahu nenek selalu memiliki prasangka buruk terhadap Qianqian, tapi aku jamin, dia adalah gadis paling baik hati, dan paling indah yang pernah kutemui, dan dia tidak pernah mengejar kekayaan. Tidak, aku tidak punya keberatan apapun. Nenek? Tadi, nenek bilang apa? Nenek bilang dia sangat menyukaiku dan tidak akan menghalangi kita. Benar. Sudahlah, nenek. Perutku sudah lapar. Ayo kita pergi makan. Kalau begitu mari pergi. Jangan sampai biarkan kian-kian kita kelaparan. Bagaimana dengan Nona muda? Mungkinkah dia juga seorang putri dari keluarga terpandang? Dia tidak mungkin juga putri dari keluarga kaya, kan? Tadi Pak Pei di sini, bahkan tidak menoleh sedikit pun pada nona muda, tapi justru terhadap Cheng Qian-qian itu sangat perhatian dan melindungi. Apa mungkin dia benar-benar bisa naik status, berubah dalam sekejap, dan menjadi Nyonya Pei? Mana mungkin? Tapi, Pak Pei sangat menyukainya. Ternyata bahkan Nyonya Besar Pei saja tidak keberatan dengan Cheng Qian-qian. Padahal aku menunggu kedatangan Nyonya Besar Pei untuk memberinya pelajaran telak. Keluarga-keluarga Pei, itu kaum elit papan atas, mereka sangat menjaga gengsi. Di depan kita semua begini, pasti tidak enak membuat Pak Pei merasa dipermalukan. Gadis desa udik seperti dia, tidak akan bisa menikah ke dalam keluarga-keluarga Pei. Paling maksimal dia hanya jadi simpanan selamanya. Benar-benar wanita yang sudah terbiasa jadi simpanan, membuat departemen kita jadi kotor saja. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kita datang ke sini hari ini, hanya untuk merayakannya, jangan biarkan hal seperti ini merusak suasana hati kita. Iya benar, yang dikatakan Nona muda itu benar. Cuma soal Pak Pei di sana. Apa yang kamu khawatirkan sih? Lambat laun aku akan menikah ke keluarga Pei. Saat waktunya tiba, aku tidak akan pernah membiarkan wanita seperti dia ada. Aku sudah memikirkannya. Ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Identitasmu itu, jelas tidak sesederhana itu. Pertemuanmu dengan nenekku, juga jelas bukan terjadi secara kebetulan seperti yang kamu ceritakan padaku. Lalu menurutmu apa? Kamu sebenarnya adalah putri dari orang terkaya. Bukan? Kamu, apa yang sedang kamu pikirkan sih? Seandainya kamu adalah anak haram dari orang terkaya, aku masih bisa membantumu mencari jalan keluar. Sebenarnya aku tidak akan keberatan mengenai status aslimu. Ayah? Kalian sedang. Paman Cheng, apakah Qianqian ternyata adalah putri Anda juga? Juga? Aku hanya punya satu putri, yaitu Qianqian. Apa? Tunggu dulu. Kenapa kamu masih menganggap Chengxi sebagai putri ayahku sih? Dia itu hanya barang tiruan yang tak tahu malu. Barang tiruan? Tunggu sebentar, katamu ada yang berpura-pura menjadi dirimu? Bagaimana situasinya? Kamu harus menjelaskannya padaku. Tunggu sebentar, tunggu. Mari kita jelaskan satu persatu. Dengarkan ya. Si Chengxi itu, kamu bilang dia begini dan begitu. Tapi siapa aku? Aku sudah memberi mereka pelajaran yang setimpal. Intinya sih, begitulah ceritanya. Jadi maksudnya, kamu selama ini menyembunyikan identitasmu? Lalu, karena suatu kebetulan, semua orang menganggap Chengxi sebagai putri orang terkaya? Tepat sekali. Ternyata dia mengambil alih identitasmu. Dan malah menggunakannya untuk menghina dan menekanmu. Benar sekali. Ini sungguh keterlaluan. Putri kecil kesayangan keluarga kami, kapan pernah mengalami penderitaan seperti ini? Menantuku? Dia adalah karyawan di perusahaanmu. Jadi, menurutmu bagaimana? Begitu kembali, aku akan segera memecatnya. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Untuk masalah ini, kalian semua dilarang ikut campur, biar aku yang mengatasinya sendiri. Lihat saja nanti pembalasanku. Aku akan mengantar Nyonya tua pulang dulu. Kalian? Aku juga ikut. Baiklah, Paman. Kita anak muda harus sering-sering bergaul. Baiklah, bersenang-senanglah. Apa ada hal lain yang ingin kamu jelaskan? Putri orang terkaya? Saat pertemuan pertama kita, aku sudah mengatakannya. Hanya saja, orang tertentu saja yang tidak percaya. Perkataan itu, kenapa rasanya sangat tidak asing di telingaku ya? Karena itu adalah kata-katamu sendiri.
Padahal aku sudah bersusah payah semalaman membantumu menghubungi para pemegang saham, ternyata itu tidak terpakai sama sekali. Sebenarnya, bukannya sama sekali tidak berguna. Contohnya, setidaknya sekarang aku percaya bahwa kamu benar-benar tulus. Halo? Gawat, Qianqian, proyekmu sudah direbut oleh Cheng Xi. Proyekku itu, dia ambil juga nggak bakal bisa ngelakuin. Tidak bisa, proposal ini tidak lolos. Sudah direvisi berkali-kali, kenapa masih belum lolos juga? Proposal tidak lolos, itu adalah masalah kemampuanmu. Cepatlah, besok sudah harus. Baiklah. Revisi lagi dan lagi, sudah direvisi lebih dari 10 kali, setiap kali selalu ada masalah yang berbeda, bagaimana aku harus memperbaikinya? Tianxi? Cheng Qianqian, Kenapa sepertinya ada suara laut yang sedang berisik ya? Cheng Qianqian, Ada apa? ada kabar yang sangat bagus. Sebelumnya kamu bukannya juga sangat tertarik dengan proyek ini? Sekarang aku merasa, bisa membiarkanmu ikut bergabung, bagaimana menurutmu? Tidak menarik. Proyek yang sudah direbut orang, aku tidak berminat untuk ikut serta. Kedua proyek ini, bagi pendatang baru sepertimu, adalah kesempatan berlatih yang sangat bagus, tidak boleh dilewatkan. Sangat lapar, saking laparnya sampai tidak bisa dengar dengan jelas. Ingin sekali makan es krim di lantai bawah. Baiklah, baiklah, kamu tunggu sebentar ya. Qianqian, ini, makanlah. Aku tiba-tiba teringat beberapa hari ini aku tidak bisa makan yang dingin-dingin. Tianxi, tolong bantu aku habiskan ini. Tidak masalah, aku akan membelikanmu pai telur. Qianqian, ini baru saja keluar dari oven, masih panas loh. Sangat panas? Apa ini bisa dimakan? Ini akan melukai tenggorokanku kan? Tidak apa-apa, aku akan membelikanmu susu. Suhu susunya pas, tidak ada rangsangan, dan juga bisa mengganjal perut. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi, kan? Oh iya, sepertinya aku tetap ingin makan kue. Cheng Qianqian, kamu sengaja, ya? Kenapa? Apa kamu benar-benar berpikir aku ini orang bodoh? Proyek yang sudah kamu rebut? Lalu saat kamu sudah tidak mau mengerjakannya lagi, kamu ingin melemparnya kembali kepadaku? Mana ada hal seenak itu di dunia ini? Cheng Qianqian, bagaimana bisa Anda bicara seperti itu kepada nona muda? Ini adalah grup Pei. Sebagai karyawan grup Pei, Anda seharusnya menghormati nona muda. Atas dasar apa? Kita semua adalah karyawan biasa di grup Pei. Rasa hormat itu seharusnya saling menghargai. Cheng Qianqian, kehidupan pribadimu sangat berantakan, semua orang sudah cukup menghormatimu selama ini. Mengenai urusan pekerjaan, mari kita bicarakan secara profesional. Nona muda adalah putri orang terkaya, dia bahkan mau merendahkan hati untuk bicara baik-baik denganmu, bukankah itu sudah sangat menghargaimu? Aku, kehidupan pribadi berantakan, seberapa hebatnya dia, hingga dia merasa telah menghargaiku. Qianqian, semua orang sudah tahu bahwa nona muda adalah tunangan Pak Pei. Sebaiknya Anda tidak bersikap mencolok. Aku rasa keputusan ini sudah bulat. Untuk proyek ini, biar Cheng Qianqian yang mengambil alih. Cheng Qianqian, kamu dengar itu, kan? Sebagai calon istri direktur utama di perusahaan ini, aku punya hak untuk memintamu bekerja untukku. Untuk proyek ini, aku juga tidak ingin menyerah di tengah jalan. Aku bersedia ambil alih, tapi kamu harus memberikan jaminan padaku. Saat proyek ini berhasil, seluruh jasanya harus menjadi milikku. Baik, baik. Jika proyek ini berhasil, separuh jasanya akan jadi milikmu. Kenapa kamu datang ke perusahaan mencariku? Bisa gawat kalau orang lain sampai tahu. Aku tidak punya pilihan lain, karena aku tidak bisa menghubungimu. Sekarang kamu sudah menjadi nona muda yang asli, maka uang tunainya harus ada. Jangan pernah berharap. Aku beritahu kamu, kita sudah putus. Pecandu judi sepertimu, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Jangan ganggu aku lagi. Oh ya? Coba lihat apa ini. Huang Sheng,
Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Kamu berani memotretku secara diam-diam? Jika aku tidak memotretmu, apakah kamu masih mau mendengarkanku sekarang? Ini melanggar hukum, apa kamu tahu itu? Tidak masalah, hidupku memang sudah hancur. Menghapusnya juga tidak berguna, karena aku berani menunjukkannya di hadapanmu, maka aku tidak takut kamu menghapusnya, pasti ada cadangannya. Apa sebenarnya maumu? Kamu ingin mengubah nasibmu, melepaskan diri dariku, dan menjadi orang kaya yang terpandang, boleh saja. Berikan aku 5 juta dolar, anggap saja sebagai biaya ganti rugi atas masa mudaku. Apa kamu sedang bercanda? Aku memberimu biaya ganti rugi masa muda? Kamu itu sampah, penjahat, sampah masyarakat. Ya, aku memang sampah, penjahat, dan sampah masyarakat, tapi apakah kamu lebih baik dariku? Saat aku menang judi, bagaimana kamu menyanjungku? Bagaimana kamu merayuku untuk mendapatkan uang demi membeli barang mewah? Sekarang kamu pura-pura tidak kenal padaku? Lepaskan. Lepaskan. Semua bisa kita bicarakan baik-baik. Baiklah, cukup 5 juta dolar. Kali ini aku pasti bisa memutar modal. Mana mungkin aku punya 5 juta dolar? Jangan berakting di depanku, kamu itu wanita yang gila hormat. Kebiasaan belanjamu yang menghabiskan kartuku dulu, tidak mungkin berubah begitu saja. Lihat itu. Ada apa dengannya? Sekarang dia sudah mendekati Pei Yuan. Dia pasti punya banyak uang. Hanya 5 juta dolar baginya. Sama sekali bukan masalah besar. Minggir. Apa-apaan kamu ini? Naik sepeda tidak lihat jalannya? Kamu menabrak pintu mobilku sampai rusak. Maaf, begini saja. Berapapun harganya akan aku ganti. Mobil ini barang bekas, kan? Sebutkan saja harganya. 100 ribu dolar. 200 ribu dolar. Barang bekas? Aku baru saja membelinya. Ini mobil mewah impor. Jelas-jelas ini barang bekas. Berlagak beli baru hanya untuk menipuku? Baiklah. Model terbaru mobil ini hanya sekitar 300 ribu dolar. Aku akan memberimu tambahan 100 ribu dolar untuk biaya ganti rugi. Total 400 ribu dolar. Setuju? 400 ribu dolar? Tidak cukup. Jangan terlalu serakah. Kamu, mau apa kamu? Laporan ringkasan kuartal keempat adalah seperti ini. Pak Pei? Pak Pei? Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan. Pak Pei, apakah Anda sedang merindukan nona muda lagi? Apa maksudmu? Masih perlu bertanya lagi. Selama 20 tahun terakhir Anda hidup menyendiri, dan ini baru pertama kalinya aku melihat Anda tersenyum dengan begitu bahagia. Kapan Anda berencana menikahi nona muda? Jangan bergosip. Ada apa? Dalam 1 hari, siapkan 5 juta dolar di tempat yang sudah aku tentukan. Kalau tidak, wanitamu ini tamat. Simpananmu itu ternyata cukup kaya ya. 5 juta dolar? Bukanlah jumlah yang sedikit. Dia langsung setuju. Bahkan berpesan kepadaku agar jangan sekali-kali menyakitimu. Jika kamu melepaskanku sekarang, aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Apa kamu bercanda? Kebohongan murahan seperti ini masih ingin mencoba membohongiku? Kamu pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Apa yang aku katakan itu benar. Asalkan kamu melepaskanku, 5 juta dolar akan segera masuk ke rekeningmu, dan tidak akan ada orang yang akan menuntut tanggung jawabmu. Aku paling benci wanita yang banyak bicara. Tapi, kamu memang terlihat sangat cantik. Sepertinya pelayananmu juga sangat hebat. Pantas saja bos besar itu sangat menyukaimu. Tapi, besok setelah uangnya cair, aku harus membiarkanmu pulang. Rasanya sayang sekali. Bagaimana kalau biarkan aku bersenang-senang sebentar juga? Enyah.
Jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Apa urusanmu mengajari aku cara bekerja? Bukankah kamu hanya wanita sampah? Untuk apa sok suci? Larilah. Kenapa tidak lari lagi? Jangan mendekat. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, sebaiknya kamu buat aku merasa sangat senang. Qian, Lepas aku. Qian, Lepaskan. Siapa kalian? tangkap dia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian menemukan tempat ini? Jangan takut. Semua sudah aman. Aku sudah di sini. Apa kamu terluka? Serang! Dasar bajingan tak tahu diri. Apa kau tahu siapa orang yang kau culik ini? Bukankah dia hanya simpanan bos kalian? Dia adalah putri orang terkaya. Sejak kecil di tubuhnya sudah ada banyak alat pelacak. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehat? Berapa nyawa yang kau punya? Sampai berani menculiknya. Putri orang terkaya? Bagaimana mungkin? Cheng Xi bilang padaku kalau dia itu hanyalah seorang simpanan yang hanya modal tampang saja. Cheng Xi? Apa Cheng Xi yang menyuruhmu ke sini? Benar, wanita itu yang menyuruhku untuk menculikmu. Awalnya aku hanya minta uang padanya, dia bilang tidak punya uang, lalu menyuruhku memintanya darimu, katanya kau pasti punya uang. Hanya demi uang kau tega menculik orang lain? Pak Pei, saya salah, saya benar-benar tidak tahu kalau dia adalah putri orang terkaya. Seandainya saya tahu, walaupun diberi keberanian 100 kali lipat, saya tidak akan berani menculik putri orang terkaya, Pak Pei. Kau bilang tidak berani menculikku, tapi kau tetap berani menculik orang lain kan? Sepertinya kau sama sekali tidak merasa bersalah. Kau hanya takut karena sudah ketahuan. Tidak perlu pedulikan dia. Lapor polisi saja. Baiklah. Lalu bagaimana dengan Cheng Xi? Aku sudah tidak bisa lagi menoleransi wanita itu. Aku juga tidak akan membiarkannya lagi. Rapat pemegang saham hari ini, kudengar ada pengumuman besar. Di mana? Cheng Qian, kenapa dia belum datang? Dia tidak akan bisa datang. Nona muda, apa maksud perkataanmu itu? Artinya sudah jelas. Dia tidak bisa datang, dan rapat ini akan menjadi panggung kemenanganku. Nona muda pasti tidak memberinya undangan kan? Rapat pemegang saham Pay Group ini memang bukan tempat bagi sembarang orang kelas rendah untuk hadir. Kudengar bukan hanya orang internal Pay Group saja, tapi banyak juga mitra bisnis, termasuk keluarga Nona muda, Cheng Group. Jangan bahas itu lagi. Kenapa berhenti? Aku masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Apa itu terasa aneh? Mengapa kamu merasa aneh kalau aku muncul di sini? Apa jangan-jangan kamu punya alasan yang sangat kuat sehingga aku tidak seharusnya muncul? Percuma saja kamu datang ke sini. Orang kotor sepertimu, keluarga Pei tidak akan pernah menerimamu. Kedengarannya kamu tahu banyak ya. Bagaimana kalau ceritakan saja lebih detail kepada semuanya? Sebentar lagi, Direktur Pei akan menyebutkan nama Nona muda di atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Nona muda Cheng Qian di acara sepenting ini. Jangan sampai kamu mengacaukannya. Harap tenang semuanya. Proyek kerjasama antara Pei Group dan Cheng Group telah membuahkan hasil dan meraih kesuksesan besar hari ini. Selanjutnya, mari kita persilakan Direktur Pei untuk mengumumkan sosok yang paling berjasa dalam proyek ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karyawan yang memberikan kontribusi besar kerjasama proyek sama Cheng Corporation Group, staf dari kantor pusat, yakni Cheng Xi, Supervisor Niu. Baik, bos. Apa kamu yakin orang yang paling berjasa dalam proyek ini adalah karyawan bernama Cheng Xi ini? Tapi dari informasi yang kudengar, bukan Cheng Xi yang mengerjakan proyek itu, melainkan seorang karyawan lain bernama Cheng Qian yang sudah berusaha sekuat tenaga. Tuan Pak Pei,
Anda pasti telah mempercayai kabar yang salah. Proyek ini, selama ini selalu saya yang menanganinya, dan penghargaan terbesarnya, memang benar-benar milik Nona Chengxi ini. Siapa Cheng Qiangqian? Apakah dia berniat jahat, dan ingin merampas pencapaian Nona Chengxi? Staf kantor pusat, apa ada yang ingin dikatakan? Proyek ini memang dikerjakan oleh Chengxi. Sebaliknya Cheng Qian itu tidak memberikan kontribusi sedikit pun. Benar, dia hanya seorang anak magang. Kekuatan apa yang dia punya? Semua ini omong kosong. Si anak magang bernama Cheng Qian itu, apa hubungannya dengan Pak Pei? Kenapa dia membantunya bicara seperti itu? Bukankah Pak Pei dan nona besar keluarga Cheng punya pertunangan? Kenapa tiba-tiba muncul si Cheng Qian ini? Apa yang saya katakan semuanya benar? Keberhasilan proyek ini sepenuhnya adalah milik nona muda. Memang benar, putri orang terkaya. Putri nona muda, kemarilah. Nona muda, cepatlah maju ke depan. Kenapa kamu maju ke depan? Pak Pei memanggil nona muda. Cheng Qian adalah putri orang terkaya, sekaligus tunanganku. Apa? Tuan Pak Pei, bukankah tunangan Anda adalah Nona Chengxi ini? Itu hanya kebetulan dia bermarga sama dengan orang terkaya itu. Tapi, meskipun dia benar-benar putri orang terkaya, tunanganku tetap saja hanya Cheng Qian. Dia punya banyak kesempatan untuk mengakui bahwa dia bukanlah orangnya, tapi dia tidak melakukannya, malah memutuskan untuk memalsukan identitasnya. Chengxi, kamu sangat licik. Ya ampun, apa yang telah kulakukan? Putri orang terkaya ada di hadapanku, aku malah mengenali orang yang salah. Aku bahkan membantu penipu itu untuk merendahkan nona muda. Wanita hina. Jika bukan karena kebohonganmu, bagaimana mungkin aku menyinggung nona muda? Chengxi, apakah kamu menyerah? Pak Pei, aku ingin membongkar. Cheng Qian yang tidak setia ini, di luar sana dia punya banyak hubungan yang tidak jelas, dia bukan pasangan yang baik. Pak Pei, mumpung belum menikah, sebaiknya kamu segera putus dengannya. Putri orang terkaya, ternyata hanya wanita, tak tahu malu. Mungkin saja dia hanya panik dan asal bicara, lagi pula tidak ada bukti. Semuanya, lihat pesan di grup perusahaan. Ini adalah bukti perilakunya yang memalukan. Pria yang ada di foto itu, sudah pasti bukan kamu, Pak Pei. Ternyata memang ada buktinya. Sepertinya Pak Pei benar-benar diselingkuhi dengan jelas. Kamu punya masalah dengan ayah mertuaku? Apa? Pria di dalam foto itu adalah ayah mertuaku, yang juga merupakan ayah Qian, sang orang terkaya, Cheng Yong. Dan sepertinya kamu tidak melihat dengan jelas, orang yang mengemudikan mobil itu adalah aku. Apa? Bagaimana mungkin? Chengxi, apakah ada kata-kata lain yang ingin kamu sampaikan? Jika sudah tidak ada lagi, maka sekarang giliranku yang bicara. Chengxi, kamu sangat gila kehormatan, mengaku-ngaku sebagai diriku, bertindak angkuh di dalam dan luar perusahaan, membuat kelompok sendiri menyingkirkan mereka yang berbeda pendapat, membuat kantor manajer umum menjadi kacau balau, bahkan merusak suasana di seluruh perusahaan ini. Masalah harus segera diselesaikan agar tidak berlarut. Hari ini, aku harus membereskan kekacauan ini. Qian, tidak nona muda. Semua ini tidak ada hubungannya denganku, semua ini adalah hasutannya. Benar, kami semua juga tertipu. Nona muda, kami juga adalah korban. Wanita kejam, cepat minta maaf pada nona muda. Sudahlah. Sekarang kalian ingin berbalik memihakku? Itu tidak berguna. Hanya pandai menjilat atasan dan merendahkan bawahan, kalian sudah mengikuti dia melakukan berapa banyak kesalahan? Sekarang kalian malah bilang kalau kalian tidak bersalah. Siapa yang akan percaya? Aku sendiri tidak semurah hati itu. Pei Group juga tidak semurah hati itu. Kalian semua dipecat. Pei Group dan Cheng Group juga akan mengeluarkan pernyataan bersama. Daftar hitam untuk seluruh industri. Habis sudah? Semuanya sudah berakhir. Aku sudah berusaha begitu lama, lenyap begitu saja, hanya karena satu kalimat. Supervisor New, kamu mau kemana? Nona muda, saya tidak kemana-mana. Saya mau mengambilkan Anda minum, agar tenggorokan Anda lebih nyaman. Jangan coba-coba. Aku tidak berani meminum air yang kamu tuangkan. Bagaimana jika kamu meracuniku? Nona muda, maafkan saya tahu saya salah. Anda orang yang murah hati. Tolong anggap saya ini tidak ada dan lepaskanlah saya. Pak Pei, maafkan saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Pak Pei, ampunilah saya kali ini saja. Pei Yuan, dia tidak ada bedanya dengan mereka. Ingin menjilat putri orang terkaya, lalu berbalik menindas orang lemah? Selama orang seperti ini ada di perusahaan, budaya grup Pei tidak akan pernah baik. Apa yang dikatakan Qian itu benar.
Orang sepertimu tidak boleh tetap berada di perusahaan. Mari pecat mereka semua. Keamanan? Bawa mereka semua keluar. Pak Pei, Anda tidak bisa memecat saya. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Pak Pei, saya hanya hilaf saat itu. Pak Pei, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Pak Pei. Nona mudaku sayang, semua masalah ini sudah selesai. Lalu urusan kita, kapan akan kita bicarakan? Seorang Pak Grup P yang hebat, bagaimana bisa begitu tidak sabar? Seperti orang yang mabuk cinta? Karena aku benar-benar takut tidak bisa menggenggammu. Aku benar-benar takut tidak bisa menggenggammu.